الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Masyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian yang berupa iman dan Islam. Hanya dengan mendapatkan hidayah iman dan Islam lah maka kita bisa selamat dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selaku khatib saya mempunyai kewajiban untuk berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menjalankan semua yang menjadi perintahnya dan menjauhi semua yang menjadi larangannya. Hadirin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang terbalas dan baik ini, khatib ingin bersama-sama kita mengkaji yang terkait dengan kesucian jiwa kita. Kita terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam, dan berharap mudah-mudahan kita semuanya nanti mati dalam keadaan Islam. Di dalam mukadimah tadi saya membacakan Quran surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 30 yang artinya adalah: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tafsir secara singkat daripada ayat ini adalah: maka hadapkanlah hai Muhammad wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Maksudnya adalah cenderunglah dirimu kepada agama Allah, yaitu dengan cara mengikhlaskan dirimu dan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agamanya atau fitrahnya, ciptaannya yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, yakni agamanya. Maka yang dimaksud ialah tetaplah atas fitrah, atas agama Allah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, pada agamanya. Maksudnya jangan kalian menggantinya, misalkan menyekutukannya. Itulah agama yang lurus, agama tauhid. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam ayat tadi yang pertama adalah maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang hanif. Seperti kita ketahui pada Nabi yang hanif yang pertama kali adalah Nabi Ibrahim. Apakah yang dimaksud dengan hanif itu? Nabi yang hanif itu adalah Nabi yang lurus akidahnya. Dia tidak mau menyembah kepada arca atau dia membangkang terhadap untuk menyembah arca. Maka dia adalah menjadi panutan kita di dalam ketauhidan. Karena keteguhannya itu, maka Nabi Ibrahim ketika dibakar karena imannya yang kuat, maka dia tidak merasakan panas. Selanjutnya adalah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah Allah, Allah yang suci, menciptakan manusia menurut fitrah itu. Maksudnya adalah bahwa kita semua umat manusia itu
diciptakan oleh Allah dalam keadaan Islam. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Sehingga kita lahir, meskipun dilahirkan oleh seorang yang non-Islam, pada hakikatnya kita lahir dalam keadaan Islam. Oleh karena itu, keislaman itulah yang harus kita jaga. Dengan kita menjaga keislaman itu, maka kita menjaga kesucian kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda yang artinya setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan sebagai orang muslim. Maka hanya kedua orang tuanya lah yang menjadikan seorang menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita di dalam rangka kita tetap menjaga kesucian kita, artinya adalah kita menjaga keislaman kita. Sehingga di dalam setiap Jumat khatib senantiasa berwasiat untuk tetap dalam keadaan Islam sebagaimana di dalam Quran surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan janganlah sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya kita terlahir dalam keadaan Islam. Di dalam hidup ini kita tetap berusaha menjaga keislaman kita. Maka di dalam Quran surat Asy-Syams Allah berfirman, qad aflahal man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Dalam ayat ini Allah menegaskan pesan yang begitu pentingnya sehingga untuk itu ia perlu bersumpah. Pesan itu adalah bahwa orang yang membersihkan dirinya, yaitu mengendalikan dirinya sehingga hanya mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan akan beruntung, yaitu bahagia dunia dan di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, memang di dalam perjalanan hidup kadang-kadang kita ada godaan-godaan tertentu untuk menjalankan hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana hadis mengingatkan kita, sesungguhnya aku dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif atau menyimpang dari kebatilan dan cenderung kepada perbuatan yang baik. Kemudian datanglah setan-setan yang menyesatkan mereka dan agamanya. Karena kita sejatinya hidup adalah diuji, maka kita harus berusaha untuk menjaga diri kita bisa selamat dari ujian itu. Sebagai seorang muslim, maka bagaimanakah caranya supaya kita terjaga kesucian kita? Tidak lain dan tidak bukan, maka kita harus berpegang teguh kepada rukun Islam yang kelima. Seperti kita ketahui rukun Islam yang lima, yang pertama adalah kita bersyahadat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Maka di dalam hal ini, agar kita senantiasa terjaga kesucian kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan, karena syirik adalah dosa yang tidak terampunkan. Sebagaimana di dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar. Dan orang yang teguh terhadap tauhid, terhadap Allah, tidak melakukan syirik, kita diberi contoh seperti saya temukan di depan. Nabi Ibrahim adalah nabi yang hanif, yang teguh memegang akidah, sehingga beliau dijadikan peringatan bagi kita bahwa orang yang teguh di dalam imannya, tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan terbebas dari neraka. Terbukti Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar. Yang kedua adalah bahwa agar kita tetap dalam keadaan Islam, sholat adalah ibadah yang paling utama dalam Islam. Melakukan sholat dengan khusyuk dan tawaduk dapat membantu mensucikan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu dia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walaupun sedikit? Para sahabat menjawab,
tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu dengan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Selanjutnya adalah yang kita harus lakukan di dalam rangka kita tetap menjaga kesucian kita adalah puasa. Puasa membantu mengendalikan nafsu dan mensucikan jiwa. Dengan puasa kita dapat meningkatkan kesabaran dan ketakwaan. Rasul bersabda di dalam hadis Sahih Bukhari, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang berlalu. Maka dengan itu kita tetap terjaga suci. Selanjutnya dalam rangka kita mempertahankan fitrah kita, kesucian kita adalah dengan senantiasa berzakat dan bersedekah. Memberi zakat dan sedekah akan membantu membersihkan jiwa kita dari sifat kikir dan sifat tamak. Di dalam Quran surat At-Taubah 103 Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk kebaikan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Yang terakhir adalah di dalam rangka kita menjaga kesucian kita berdasarkan rukun Islam adalah melakukan umroh atau haji dan haji. Umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa. Di antara keduanya dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Bagi kita yang mungkin masih belum berkesempatan melakukan umroh dan haji bisa melakukannya dengan sholat suruh. Oleh karena itu marilah para hadirin rahimakumullah, kita senantiasa menjaga kesucian diri kita dengan senantiasa menjalankan rukun Islam yang 5 itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, di dalam khutbah yang kedua ini sedikit kami ingin menyimpulkan bahwa yang ingin disampaikan di dalam ayat Quran surat Ar-Rum ayat ke-30 adalah bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci, adalah dalam keadaan Islam. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga jangan sampai kita yang diciptakan dalam keadaan suci ketika meninggal tidak dalam keadaan suci. Agar kita tetap dalam keadaan suci ketika meninggal, maka marilah kita senantiasa menjalankan rukun Islam yang 5 itu dengan sungguh-sungguh, sehingga mudah-mudahan kita semua terlahir suci. Nanti ketika kita Allah memanggil kembali kita panggil dalam keadaan suci dan mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Marilah khutbah yang kedua ini kita akhiri dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qabla al-maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la